Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Natania Alfitri, NPM 5021194, kelas 4E. Pada video kali ini saya akan membahas pengembangan kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum merdeka atau kurma dengan mata kuliah telaah kurikulum dan dosen pengampu Pak Tio Gusti Satria Magister Pendidikan. Oke, jangan lupa simak videonya sampai selesai ya. Pertama, konsep dasar kurikulum 2013 adalah kurikulum yang disusun dengan mengembangkan dan memperkuat sikap pengetahuan dan keterampilan secara berimbang. Landasan kurikulum 2013 yaitu landasan yuridis, filosofis, dan konseptual. Faktor pertimbangan kurikulum 2013 yaitu faktor peserta didik. Asas yang perlu dipertimbangkan secara mendasar yaitu asas psikologis atau pedagogis, sosiologi, psikologi belajar, organisatoris, faktor materi pelajaran, faktor pendidik, faktor pendekatan, dan cara mendidik. Dasar pertimbangan kurikulum 2013, tantangan masa depan yaitu globalisasi, masalah lingkungan hidup, kemajuan teknologi informasi, konvergensi ilmu dan teknologi, ekonomi berbasis pengetahuan, kebangkitan industri kreatif dan budaya, pergeseran kekuatan ekonomi dunia, pengaruh dan imbas teknosains, mutu investasi dan transformasi pada sektor bidang pendidikan. Selanjutnya, fenomena negatif yang mengemuka yaitu perkelahian pelajar, narkoba, korupsi, kecurangan dalam ujian, dan gejolak masyarakat. Selanjutnya, kompetensi masa depan, kemampuan berkomunikasi, berpikir jernih dan kritis, mempertimbangkan segi moral suatu permasalahan, menjadi warga yang efektif, mencoba mengerti dan toleran terhadap pandangan yang berbeda, hidup dalam masyarakat yang mengglobal, minat yang luas mengenai hukum, kesiapan untuk bekerja, dan kecerdasan sesuai dengan bakat minat, dan persepsi masyarakat, seperti terlalu menitik beratkan pada aspek kognitif, beban siswa terlalu berat, dan kurangnya bermuatan karakter. Selanjutnya, kurikulum darurat merupakan kurikulum yang dapat dilaksanakan oleh satuan pendidikan dalam kondisi khusus yang memberikan fleksibilitas bagi satuan pendidikan untuk menentukan kurikulum sesuai dengan kebutuhan pelajaran peserta didik. Masa darurat yang dimaksud bukan hanya pada masa wabah COVID-19, tetapi berlaku pula pada masa darurat karena terjadinya bencana alam dan lain-lain. Kurikulum darurat merupakan kurikulum 2013 yang disederhanakan, serta merupakan salah satu pilihan yang dapat diambil oleh satuan pendidikan yang melaksanakan pembelajaran jarak jauh untuk jenjang PAUD, SD, SMA, SMK, dan SMP dengan menjera hadapan kompetensi dasar. Satuan pendidikan pada kondisi khusus dalam pelaksanaan pembelajaran dapat tetap mengacu pada kurikulum nasional, menggunakan kurikulum darurat, melakukan penyederhanaan kurikulum secara mandiri. Semua jenjang pendidikan pada kondisi khusus dapat memilih dari 3 opsi kurikulum tersebut. Dasar pertimbangan kurikulum darurat yaitu meningkatkan kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga pendidik, keluarga, dan masyarakat, serta tumbuh kembang peserta didik dalam kondisi psikososial juga menjadi pertimbangan dalam pemenuhan layanan pendidikan dalam masa pandemi. Kurikulum darurat berdasar Hukum Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 719 P 2020 tentang perubahan pelaksanaan kurikulum pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus serta berlandaskan landasan filosofis, sosiologis, dan psikopedagogis. Kurikulum Merdeka Belajar yang dicetuskan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia adalah jawaban terhadap keluhan dan masalah yang dihadapi oleh pendidik dalam proses pembelajaran. Dengan adanya Merdeka Belajar, beban dan tugas seorang guru lebih diminimalisir, mulai dari pengadministrasian sampai pada kebebasan dari tekanan intimidasi. Serta dengan adanya Merdeka Belajar, peserta didik dapat mengembangkan potensi yang dimiliki sesuai dengan bakat dan minatnya. Karena peserta didik juga memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam penyerapan ilmu yang disampaikan oleh guru. Kurikulum Merdeka adalah program kebijakan baru Kemendikbud Republik Indonesia yang dicanangkan oleh Mendikbud Nadiem Anwar Makarim. Nadiem membuat gebrakan penilaian dalam kemampuan minimum, meliputi literasi, numerasi, dan survei karakter. Literasi bukan hanya mengukur kemampuan membaca, tetapi juga kemampuan menganalisis isi bacaan beserta memahami konsep di baliknya. Dasar pelaksanaan kurikulum Merdeka didasarkan pada Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia
Nomor 56 Tahun 2022 tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran. Kurikulum Merdeka sebagai penyempurna kurikulum sebelumnya. Pelaksanaan kurikulum Merdeka diberlakukan secara bertahap dan mulai berlaku pada tahun ajaran 2022-2023. Rasiologis pengembangan kurikulum. Kurikulum 2013 yaitu tantangan internal yang terkait dengan kondisi pendidikan dengan tuntutan pada standar nasional pendidikan. 2. Tantangan eksternal yang berkaitan dengan masa depan, kompetensi yang diperlukan, persepsi masyarakat, arus globalisasi, dan lain-lain. Ketiga, penyempurnaan pola pikir yang sesuai dengan kebutuhan masa depan, yang berpusat pada peserta didik, interaktif, cara jejaring, belajar mandiri, dan kelompok. 4. Penguatan tata kelola kurikulum dengan menetapkan standar kompetensi lulusan berdasarkan kesiapan peserta didik, tujuan pendidikan nasional, dan kebutuhan. Dan 5. Penguatan materi dilakukan dengan cara pengurangan materi yang tidak relevan dan pendalaman dan perluasan materi yang relevan bagi peserta didik. Selanjutnya, rasiologis pengembangan kurikulum darurat muncul sebagai jawaban atas keterbatasan dalam proses belajar mengajar di tengah pandemi COVID-19. Kurikulum darurat dalam kondisi khususnya disiapkan oleh Kemendikbud merupakan penyederhanaan dari kurikulum nasional. Pada kurikulum tersebut dilakukan pengurangan kompetensi dasar untuk setiap mata pelajaran, sehingga guru dan siswa dapat berfokus pada kompetensi esensial dan kompetensi prasyarat untuk kelanjutan pembelajaran di tingkat lanjut. Berikutnya, rasiologis pengembangan kurikulum Merdeka atau KURMA. Pandemi COVID-19 di Indonesia berdampak pada banyak perubahan di sektor pendidikan. Salah satunya yaitu menyebabkan ketertinggalan pembelajaran, learning loss yang berbeda-beda pada ketercapaian kompetensi peserta didik. Selain itu, banyak studi nasional maupun internasional yang menyebut bahwa Indonesia telah mengalami krisis pembelajaran atau learning crisis. Melihat kondisi tersebut, Kemendikbudristek mencoba melakukan upaya pemulihan pembelajaran. Salah satu upaya yang dilakukan guna mengatasi permasalahan yang ada ialah mencanangkan kurikulum merdeka. Kebijakan kurikulum merdeka dilaksanakan tidak tanpa alasan. Paling tidak ada 2 alasan yang mendukung, yaitu peraturan pendidikan yang selama ini bersifat kaku dan mengikat seperti aturan terkait UN, aturan RPP, aturan penggunaan dana BOS, dan lain-lain. Kedua, ketidakefektifan pencapaian tujuan pendidikan nasional terlihat pada hasil belajar siswa di komparasi tes internasional. Karena itu, kebijakan kurikulum mereka dilaksanakan untuk percepatan pencapaian tujuan nasional, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang mempunyai keunggulan dan daya saing. Demikianlah materi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk nonton video berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.